Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kembali kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita beribadah dalam acara pada malam hari ini, Evening Family Altar, atau yang kita sering dengar dengan sebutan EVA. Saya berharap saudara kita memberikan waktu yang sungguh kepada Tuhan, karena inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saya juga berharap saudara bisa bersama dengan seluruh keluarga mengikuti ibadah pada saat ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa, kita minta Tuhan memimpin, mengurapi, hadir dalam ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong jalani ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus memimpin, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, melakukan sesuatu dalam ibadah ini, sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang mengikuti secara langsung saat ini atau mungkin mengikuti setelah ini, ada kuasa yang menjamah, yang membaharui kami. Tolong hamba-Mu urapi Tuhan, untuk dapat melakukan tugas pelayanan dengan baik, dan seluruh umat-Mu diberkati. Nama-Mu Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari dalam waktu beberapa menit ini kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Kita tahu Dia Allah kita yang baik, yang selalu ada, anugerahnya tidak pernah lepas, tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya.
Kami puji Kau Tuhan, kami sembah, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Bersyukur padamu Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya, 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 Jesus, haleluya, Jesus, haleluya, Jesus, haleluya, 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 Yesus. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, kami tersyukur di bawah kaki-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Jiwa kami tersyukur di bawah kaki-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, menikmati segala sukacita-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan rasakan jamahan-Mu, rasakan hadirat-Mu. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya, Yesus, Yesus, syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh nikmati Tuhan, kami boleh nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti keberadaan kami. Dalam tangan-Mu kami berserah. Kami buka hati kami dan kami terima firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Mari siapkan hati, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, hari ini tampak terasa kita sudah sampai saudara di bulan yang ke-6 ya, dari tahun 2024. Berarti saudara tinggal 1 semester lagi ya. Kita sudah jalani 1 semester saudara, 6 bulan ya. Saudara, ya tinggal 3 minggu lagi lah kita selesaikan semester pertama ini. Nah Bapak Ibu, saya ingin ajak saudara untuk coba kita belajar merenungkan kebenaran firman. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk coba fokus melihat kasus daripada Yosua. Saudara, kita tahu Yosua itu awalnya adalah sebagai hamba ya, sebagai pendamping, sebagai pembantu yang membantu pelayanan dari Musa. Saudara-saudara, ketika usia mulai bertambah pada Musa dan Tuhan bilang, gak lama lagi kamu harus kembali gitu ya. Saudara-saudara, lalu Tuhan perintahkan kepada Musa untuk menyerahkan tanggung jawab kepemimpinan itu kepada Yosua. Nah, saudara-saudara, bayangkan sekarang posisi daripada Yosua yang tadinya dia sebagai hamba yang mengikuti, yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa, gitu saudara. Nah sekarang dia harus menjadi seorang pemimpin yang memimpin satu bangsa yang besar. Dan kepemimpinan di bawah Yosua ini juga agak sedikit berbeda. Kenapa saudara? Karena saudara-saudara, kepemimpinan Musa itu kepemimpinan yang berjalan dari Mesir, keluar dari Mesir, melewati satu perjalanan yang panjang, yaitu padang gurun. Tapi kepemimpinan Musa, saudara, bukan kepemimpinan di padang gurun, tapi saudara, kepemimpinan untuk menyeberang Yordan, masuk ke tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan. Jadi ada dua kondisi yang berbeda. Memang saudara, masing-masing kondisi pasti ada pergumulannya tersendiri, pasti ada masalahnya tersendiri, pasti ada persoalannya tersendiri. Nah tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang perlu kita pelajari ya.
Saudara, yang pertama begini. Bagi saya, saudara, bukan hal yang mudah untuk Yosua menerima kepemimpinan itu. Oke, secara pribadi manusia, banyak orang kan bangga, saudara, ketika mereka diangkat menjadi seorang pemimpin. Bahkan ada banyak orang berusaha mengangkat diri, gitu ya, berupaya untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan supaya menduduki posisi sebagai pemimpin. Sebetulnya, saudara, pemimpin itu kan bukan bicara soal posisi saja, tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. Saudara-saudara, dan saya membaca banyak buku tentang kepemimpinan. Ternyata memang kepemimpinan itu bukan bicara soal posisi. Oh, posisi saya sebagai pemimpin, bukan itu. Tapi di dalamnya, saudara, ada tanggung jawab. Di dalamnya ada pengaruh, bicara tentang pengaruh. Artinya kalau saya sebagai pemimpin, bagaimana saya bisa punya pengaruh terhadap orang-orang yang saya pimpin untuk melakukan, menjalani, saudara, mengejar sasaran yang dituju itu. Nah, saudara-saudara, jadi bagi Yosua tentu tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Sebab begini, saudara, pemimpin sebelumnya yaitu Musa, kita bisa bilang ini pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Kepemimpinan Musa begitu satu kepemimpinan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menyertai, Tuhan lakukan banyak mujizat. Dan boleh saya bilang, saudara, seorang pemimpin yang benar-benar luar biasa. Nah, untuk menjadikan pengganti dari seorang pemimpin yang seperti itu nggak gampang, saudara. Kita bisa bayangkan, saya bayangkan umpama saya memimpin, lalu sebelum saya itu ada pemimpin yang hebat. Saudara, banyak kali kan kita ini dibayang-bayangin, bisa nggak ya saya memimpin seperti dia? Bisa nggak ya saya seperti dia? Wah, dia begitu luar biasa, nyaris sempurna begitu. Sementara siapa saya gitu. Nah, jadi saudara lihat, saya meyakini saudara Yosua merasakan hal-hal seperti ini. Nah, itu sebabnya kalau saudara baca dalam Alkitab, ya, saya akan ajak saudara baca ya. Mari coba kita buka dalam kitab Yosua. Kita akan lihat saudara bagaimana sebetulnya perasaan yang ada pada Yosua pada waktu saudara dia menerima kepemimpinan itu. Nah, saudara-saudara, kita tahu Yosua pasal 1 gitu ya. Yosua pasal 1 itu saudara mencatat tentang Musa yang tua itu sudah mati begitu. Nah, lalu saudara, Tuhan berfirman kepada Yosua supaya melanjutkan kepemimpinan itu. Nah, saudara, ini menjadi satu titik yang penting ya. Kenapa Tuhan harus berbicara langsung kepada Yosua? Sebab saya bilang tadi gak gampang. Saudara-saudara, tidak mudah untuk Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa itu. Dan ada banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, bahwa dia akan menyertai setiap tempat yang dijajah kakinya akan jadi milikmu. Pokoknya ada banyak penyertaan begitu, saudara. Janji-janji Tuhan itu dinyatakan. Kenapa Tuhan harus tegaskan seperti itu? Kembali saya mau bilang, karena Tuhan tahu kegentaran, kegentaran yang ada pada Yosua untuk menjadi seorang pemimpin. Itu sebabnya dia perlu mendapatkan sebuah peneguhan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu persoalan yang pertama. Lalu persoalan yang kedua, ini orang-orang yang dipimpin ini bukan orang-orang yang nurut, yang gampang gitu, saudara, mudah diarahkan ke kiri ke kanan, tidak. Saudara-saudara, seringkali disebut sebagai umat pemberontak yang keras kepala, tegar tengkuk katanya. Jadi orang-orang yang dipimpin ini bukan orang-orang biasa yang nurut, yang rendah hati, mau dipimpin, tidak, saudara. Bahkan orang yang keras kepala itu yang sering memberontak, yang seringkali saudara melawan gitu, tidak mau nurut, saudara. Jadi tidak mudah, saudara. Itu persoalan lagi kan. Lalu yang ketiga, saya bilang tadi di awal itu, kepemimpinan Yosua ini akan membawa umat ini masuk ke tanah Kanaan. Mereka nyebrang Yordan masuk tanah Kanaan. Dan apa yang persoalan di sana? Persoalannya, saudara, mereka harus berperang menghadapi bangsa-bangsa, menghadapi, saudara,
orang-orang penduduk yang sudah menduduki tanah Kanaan itu. Dan untuk mereka masuk sana mereka harus berperang. Jadi ini 3 persoalan yang begitu nggak mudah saudara untuk dihadapi. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang seperti ini. Di mana persoalan itu mungkin ada dalam pikiran kita, secara kejiwaan kita gentar, kita cemas, kita khawatir menghadapi kehidupan ini. Ada banyak situasi-situasi kehidupan yang menurut kita begitu berat. Mungkin nggak ya? Bisa nggak ya saya hadapi itu semua? Nah saudara, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Belum lagi kita lihat saudara, ada mungkin orang-orang di sekitar kita yang rasanya nambah beban gitu saudara ya. Menambah berat hidup ini, membuat kita semakin tertekan, membuat kita semakin susah ya. Juga tentu ada orang-orang yang dari luar, peperangan-peperangan lain yang kita hadapi. Nah saudara, di tengah situasi yang seperti itu, satu hal yang kita perlukan, kita perlu penegasan, peneguhan dari Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan. Saudara-saudara, firman Allah sangat kita butuhkan. Sebab firman Allah itu merupakan perkataan Allah yang pasti, ya dan amin. Dalam menghadapi segala situasi, saudara, saya mau bilang, saudara, kita perlu firman. Kita perlu firman. Kita perlu ada perkataan Tuhan yang meneguhkan kita, meyakini kita, menguatkan kita. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan lebih lanjut bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Yosua apa yang harus dilakukan oleh Yosua, sangat menarik kalau kita coba perhatikan saudara. Saudara-saudara, Yosua dengan orang-orang Israel, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Setelah mereka menyeberang Yordan, saudara-saudara, mereka akan menghadapi bangsa-bangsa, menghadapi peperangan di sana. Kalau saudara perhatikan dan saudara baca baik-baik pesan Tuhan itu, maka kita akan melihat saudara ada sesuatu yang memang Tuhan minta supaya Yosua bersama umat Allah ini benar-benar memperhatikannya. Nanti saudara baca ya kitab Yosua pasal 1, pasal 2 dan seterusnya itu ya. Saudara perhatikan baik-baik, coba belajar menikmati pada waktu kita membaca Alkitab itu. Ya, kemarin hari apa itu saudara, ada salah seorang dari jemaat yang datang sama saya ngobrol, dia bilang, aduh saya baca Alkitab itu enak sekali ya Pak, dia bilang. Ternyata waduh indah luar biasa gitu. Saya bilang memang baru pertama kamu baca, ya selama ini bacanya itu anclok-anclokan lah katanya gitu saudara. Ya kadang-kala dari sini, kadang-kala nggak baca begitu. Nah saudara, jadi belajar coba nikmati ya. Saya harapkan nanti saudara baca dan saudara coba nikmati itu. Maka kita akan temukan hal yang pertama saudara, yang perlu diperhatikan itu, saudara, mereka dapat firman. Tuhan bilang begini, biarlah orang-orang para imam mengangkut tabut Allah jalan di depan dulu. Dan ada jarak antara mereka yang diminta oleh Tuhan, mereka supaya memperhatikan. Kalau zaman Musa itu kan saudara ada tiang awan, ada tiang api. Kalau tiang awan itu bergerak, mereka gerak gitu. Tapi sekarang di bawah kepemimpinan Musa, fokus mereka dibilang kepada tabut Allah ini. Jadi tabut Allah ada di depan, lalu saudara mereka nanti akan menyeberang. Begitu saudara yang mengikuti. Jadi mereka minta supaya pandangan mereka tertuju kepada tabut Allah. Saudara, ini hal sederhana. Tuhan cuma minta kepada kita, biarlah kita fokus, kita perhatikan, kita arahkan pandangan kita arahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang kedengarannya sederhana ya, tapi ternyata hal seperti ini gak mudah saudara. Ada banyak orang saudara gak bisa fokus sama Tuhan. Mereka lebih fokus ke kiri, ke kanan saudara. Wah ini persoalan banyak sekali, gak bisa fokus gitu. Sebetulnya itu yang membuat kehancuran, yang membuat kita jadi tenggelam saudara. Saudara-saudara, kita perlu sadar
Kalau kita lebih fokus kepada ke kiri ke kanan, itu akan melemahkan kita. Itu akan membuat kita, saudara, semakin terpuruk. Itu akan membuat kita, saudara, semakin nggak berdaya nantinya. Dan masalah itu akan kelihatan semakin besar, saudara, ketika kita perhatikan. Tapi coba, saudara, kalau kita belajar untuk fokus kepada Tuhan, perhatikan pribadi Tuhan, perhatikan firman Tuhan, maka kita akan lihat Tuhan akan semakin besar, persoalannya akan semakin kecil kelihatannya. Dan itu bukan hanya sekedar kelihatan, tapi benar-benar nyata, saudara. Nah, jadi mari saya ingin ajak saudara, saya tahu hidup ini tidak mudah. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, ada persoalan-persoalan di dalam hidup kita pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, pekerjaan kita. Banyak sekali masalah, saudara. Tapi mari kita belajar untuk kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, saudara, Tuhan minta kepada Yosua dan kepada seluruh orang-orang Israel untuk menguduskan diri mereka. Saudara-saudara, kenapa perlu adanya kekudusan? Sebab Alkitab bilang, tanpa kekudusan tidak mungkin orang dapat melihat Allah. Bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita fokus terhadap Allah, sementara kita tidak menjaga kekudusan ini? Hidup kita sembrono, hidup kita ngawur, hidup kita penuh dengan nuansa-nuansa duniawi. Kita membiarkan pikiran kita membiarkan langkah kita dikotori, dicemarkan oleh dunia ini. Saudara, kadang-kadang ada banyak orang berpikir, apa mungkin saya hidup dalam kekudusan? Sebetulnya, saudara, menurut saya Tuhan ngertilah. Memang kita mungkin tidak bisa sempurna, tapi Tuhan tahu nih di hati ini ada nggak tekad, kerinduan. Saya ingin hidup dalam kekudusan. Saya ingin agar saya bisa terus memandang kepada Tuhan. Itu sebabnya saya menjaga perkataan saya, pikiran saya, hati saya, menjaga langkah-langkah hidup saya. Ada, saudara. Tapi kadang-kadang kan, saudara, kita bisa temukan orang-orang yang dengan sadar, dengan sengaja, itu saudara, coba berjalan di dalam jalan yang salah lah begitu ya. Saudara, saya kasih contoh. Kita tahu gereja kita, saudara, baru pasang beberapa AC ya, masih ada yang kurang lah. Lalu ada penambahan daya listrik, saudara. Nah, untuk menambah daya listrik, lalu juga untuk merubah statusnya menjadi status rumah ibadah, itu kan ada proses, ada biaya yang diperlukan. Nah, saudara-saudara, lalu ada seorang, dia telepon saya, dia datang, dia bilang, saya punya kenalan orang di orang PLN ya. Lalu saya pikir oke, coba temukan. Lalu ketemulah, saudara, memang tidak ketemu langsung dengan saya, ketemu dengan beberapa orang jemaat. Saudara, lalu orang jemaat ini cerita saya, Pak, dia bilang kita diminta untuk bayar sekitar 8 juta sekian lah. Dan itu beres. Dalam katakan 3-4 hari selesai semua itu. Nah, saudara, setelah itu kebetulan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa dari saudara. Ada satu usul yang menarik, saudara, yang menyentuh hati saya. Salah seorang dari saudara bilang begini, Om, dia bilang, ini kan gereja. Ya, kata-katanya mungkin gak sama ya, tapi saya ngerti tujuannya gini. Dia bilang, ini kan gereja. Kenapa kita tidak lewat jalur yang benar saja? Jalur yang resmi saja. Oke lah, mungkin itu orang petugas dari kantor PLN. Tapi kalau lewat jalur belakang, barangkali nanti ke belakangnya ada masalah, posisi kita dalam posisi yang salah. Saudara, itu kalimat betul. Ya. Dan itu kalimat yang benar-benar, saudara, mengingatkan saya. Oke, saya tahu. Nah, saudara, akhirnya singkat cerita ya, dibatalkan itu, di-cancel dengan orang itu. Dan sekarang sedang dalam proses, bahkan puji Tuhan, saudara, ternyata biayanya tidak sampai segitu. Artinya begini, saudara, yang saya mau katakan sama saudara, mari kita belajar untuk berjalan di dalam jalan yang benar. Kalau segala sesuatu itu kita mulai dalam kebenaran, dalam kekudusan,
kesananya pasti enak. Tapi kalau kita sudah memulainya, saudara, dengan satu kesalahan, dengan satu ketidakbenaran, saya akan pastikan mungkin untuk sementara waktu jalannya sepertinya enak, tapi tidak akan selamanya. Ada banyak contoh, saudara, yang bisa kita lihat. Ada orang-orang di sekitar kita, barangkali kita sendiri ngalami. Kenikmatannya, katakannya saudara, kelihatannya wah beres, hanya sementara. Jadi marilah kita mau belajar, saudara, untuk menjaga benar-benar hidup dalam kekudusan. Orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua, Tuhan bilang, jaga kekudusanmu, kamu akan menyeberang masuk tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan itu. Kalau mereka tidak menjaga kekudusan, mungkin mereka bisa nyebrang, tapi belum tentu mereka bisa menduduki tanah Kanaan itu. Tanah yang indah, yang penuh dengan susu dan madunya, katanya. Saudara, ada banyak orang pada akhirnya mereka kehilangan kebahagiaan, kehilangan damai dalam hidup mereka, kacau, kehilangan berkat-berkat Tuhan karena melangkah dalam langkah yang salah, berjalan dalam jalan yang salah. Itu sebabnya mari malam hari ini kita mau menyadari ini. Kalaupun hari-hari ini kita mungkin ada dalam jalan yang salah, mari kita mau balik. Kita jangan teruskan langkah ini. Atau kalau saat ini mungkin kita mulai berpikir untuk melangkah, memulai sesuatu, dan kita lihat seperti ada jalan-jalan yang mudah untuk kita lakukan itu. Saudara, pikirkan itu baik-baik. Apakah jalan itu jalan kebenaran, jalan yang benar, atau jalan yang salah? Ketika kita mulai memilih jalan yang salah, yang Yesus bilang kelihatannya lebar, kelihatannya begitu banyak orang berjalan di sana, kelihatannya enak di jalan sana, tapi ujungnya dia menuju kehancuran. Hati-hati, saudara, belajar untuk tetap kita ada dalam kekudusan. Nah, lalu yang berikut, yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan mau supaya mereka bergerak, mereka berjalan itu benar-benar mengikuti tuntunan dari Tuhan dengan taat dan dengan hati yang lembut gitu, saudara. Mau dibentuk, mau diproses, dan terhadap segala situasi itu hatinya siap. Sebab saudara, memang Tuhan bilang begini sama orang-orang Israel, sama Yosua juga. Dia bilang mereka akan melewati satu jalan yang belum pernah mereka tempuh. Jadi satu situasi kehidupan yang belum pernah mereka alami. Mereka gak punya pengalaman tuh, saudara. Tetapi saudara, persoalannya begini. Sebetulnya bukan pengalaman yang dibutuhkan, tapi ketaatan, ketundukan mereka, hati yang mau terbuka terhadap apa yang Tuhan katakan. Itu yang sebetulnya diperlukan. Saudara-saudara, mungkin kita punya pengalaman-pengalaman dalam hidup ini, menghadapi masalah, lalu dengan cara seperti ini kita beres begitu kan, dengan cara ini beres. Bapak Ibu saudara sekalian, pengalaman yang benar, pengalaman dalam kebenaran, sesuatu yang baik yang bisa memberikan kekuatan, motivasi kepada kita. Tetapi saudara, yang Tuhan mau adalah hati yang lembut, hati yang taat terhadap tuntunannya, terhadap pimpinannya di dalam segala situasi. Ayo kita belajar, saudara. Memang saya tahu itu gak enak gitu kadang-kadang. Kita rasanya, aduh Tuhan, kok kenapa saya harus taat lewat jalur ini? Gak enak jalur ini, Tuhan. Penuh dengan persoalan, penuh dengan lika-liku, penuh dengan kerikil-kerikil yang tajam. Sementara di sini enak. Saudara-saudara, ingat baik-baik ya. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang taat itu, yang hatinya mau dipimpin, diarahkan, itu dibiarkan sama Tuhan enggak, saudara? Saudara bisa baca dalam Alkitab. Memang mungkin Tuhan izinkan lewat jalan-jalan yang berlika-liku, susah sepertinya. Tapi kan sebetulnya bukan masalah lika-liku dan susahnya itu, tapi ada Tuhan enggak menyertai. Bahkan ada seorang berkata dengan ekstrimnya, dia bilang, saya rela masuk dalam sorga asal bersama dengan Yesus dalam sorga itu. Artinya penyertaan Tuhan itu, saudara, itu yang sesungguhnya lebih bermanfaat, lebih bernilai dibandingkan jalan yang berliku dan persoalan-persoalan itu. Jadi saudara-saudara, mari biarlah hari ini kita mau benar-benar punya hati yang lembut, hati yang rela mau dibentuk, hati yang taat, saudara, terhadap apa yang Tuhan katakan. Saudara, kemarin hari Selasa kemarin, saudara, saya ada sedikit pelayanan di Cirebon, saudara. Ada persekutuan, saudara. Lalu saudara, salah satu
anggota persekutuan itu, dia duduk di sebelah saya. Jadi selesai itu kita sambil makan begitu, kita ngobrol. Dia bilang begini sama saya, Pak Ferry, dia bilang, sekarang kita nih ya sudah ada umur lah begitu. Ya saya ingin coba belajar taat sama Tuhan. Saya bilang, memang kenapa saya? Lalu dia cerita, jujur saja selama ini saya coba sombong gitu. Karena merasa diri punya uang, merasa diri mampu begini begitu. Jadi dia lebih mengandalkan pikirannya, pengalamannya begitu, sudah. Tapi dia bilang ternyata, dia bilang, apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi pengalaman saya itu nggak menolong saya. Ya. Nah jadi sekarang dia bilang, saya coba merasa untuk melakukan, memiliki hati yang taat. Dia kasih contoh begitu. Beberapa hari lalu dia bilang, saya tuh sedang mandi. Kok tiba-tiba saya seperti mendengar satu suara. Dan suara itu memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu. Dia bilang, dulu ya saya pernah dengar itu, tapi ya sudah saya abaikan saja. Saya pikir apa gitu. Tapi kali ini dia bilang suara itu seperti begitu jelas terdengar. Jadi saya keluar dari kamar mandi, cepat-cepat dia bilang saya ganti pakaian. Lalu saya panggil istri saya. Lalu dia cerita sama istri. Istrinya bilang ini ya sudah lakukan saja. Saudara, dia bilang oke, saya akan taat melakukan. Dan dia lakukan, sudah. Ya saya nggak bisa cerita apa yang isinya itu, saudara. Dia lakukan itu. Dan satu hal dia bilang, begitu saya lakukan itu, Pak Ferry tahu yang saya rasa. Ini di hati dia bilang seperti disiram oleh air yang begitu sejuk, enak, tenang, damai. Saudara, ini yang sebetulnya Tuhan rindukan ada pada setiap kita. Hati yang mau taat, yang mau tunduk, yang mau nurut terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Memang gak enak barangkali. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, tapi ketika kita mau taat, Tuhan akan bawa kita menyeberang Yordan. Kita masuk ke tanah Kanaan. Kita bisa menikmati dalam hadirat Tuhan di tanah Kanaan. Berkat-berkat Tuhan itu. Itu sebabnya mari malam hari ini, siapapun juga saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi, mari kita mau tetap taat. Ya. Tuhan mau membawa kita dari satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Itu saya yakin, saudara. Itu sebabnya mari tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Sebelum kita berdoa dan kita akhiri, saudara-saudara, nanti hari Jumat ya jangan lupa ada lembah pujian. Saya undang saudara hadir jam 6 sore di gereja. Hari Sabtu ada ibadah youth, saudara yang punya anak-anak remaja, mari dorong mereka untuk mereka hadir. Hari Minggu nanti saudara ada ibadah 2 kali ya, ibadah raya, ibadah umum. Lalu jam 10-nya itu ada ibadah anak-anak. Saudara mari dorong anak-anak saudara untuk mereka hadir dalam ibadah kategorial khusus untuk mereka. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman yang kami dengar pada pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini secara langsung ataupun mereka ikuti setelah malam ini. Biarlah kasih karunia Allah turun atas mereka, mengubah hidup mereka, membawa hidup mereka hidup dalam berkemenangan. Terima kasih Bapak, Engkau menolong dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Hamba serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Biarlah kekuatan, anugerah dan berkat-berkat Allah dilimpahkan atas mereka semua. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus diberi kekuatan, yang merasa jalannya tertutup dalam nama Yesus, hari ini Tuhan buka jalan bagimu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang limpah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Segala pujian bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.